tadi sama Gus Subat kayaknya sudah di puncak kelelahan, teriak setiap hari ya Gus. Alhamdulillah kita tetap semangat. Tapi tadi hasil kita mengecek sementara tetap reaction unik ini luar biasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jajaran saudara-saudara kita, para ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh kita semangat. Tadi ada, kalau kemarin minggu kemarin Habib Bahar Ales berubah, tidak Habib tapi Sayyid. Lu artinya kan dia sadar sebenarnya. Alhamdulillah. Cuman kita nggak boleh lengah. Terus tadi ada mantunya Habib Rizik, Habib Hanif. Sekarang menyadari karena dari timur ke barat, Sabang sampai Merauke, bahkan dalam maupun luar negeri, ini semuanya ngomen kepada Habaib Alawi khususnya. Ya, siapa yang tidak terima kalau Wali Songo dihapus, betul nggak? Sampai di komen kalau di kostum Wali Songo tidak boleh, Habaib boleh. Itu kan jelas. Itu namanya penjajahan. Cuman untungnya Habib Hanif hasil karya siapa tadi Gus? Dari beliau Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani Bekasi. Jujur itu dia menyatakan beliau guru saya. Cuman haluan menerima atas semuanya teriakan Nusantara tidak terima. Jadi yang ya Rabbi bil Mustafa dirubah. Ya Rabbi bil aulia baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Loh, itu Habib Hanif sekarang dengan para wali-wali awal bet seterusnya apa itu wali 9 wali 9 ya Allah sampaikan maksud kita gitu. Nggak berani dia. Ya Rabbi biba alawi balima qasidana. Hati-hati nanti di belakang hari karakter masih nempel, hati-hati. Jadi alhamdulillah saya simak, oh ya bagus reaksi, ada jawaban hasil beliau Abi Gufron bersama santri, bersama soft dari Sabang sampai Merauke, mereka menyadari nggak butuh tes DNA kalau mereka sadar kepangkuan Pancasila. Alhamdulillah, itu yang sebenarnya bagus. Tepuk tangan dulu buat Habib Hanif, tepuk tangan. Tapi jangan lengah. Ini Abuya sedia payung sebelum hujan. Hati-hati, karakter Ken itu bahaya, nggak bisa ditipu. Ulama Nusantara waspada dan waspada. Jadi bagus, alhamdulillah. Ya Rabbi bil aulia baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lu berarti takut, betul enggak? Takut kualat lo. Ini Nusantara, ya hati-hati ya. Ini yang bicara masih orang nelayan ini, belum para Gus, para Ustadz, para Kiai, para masyayikh. Hati-hati. Kalau ini yang teriak nelayan bahaya, tanpa aturan, betul nggak? Los. Ya kita bersyukur. Jangan sampai yapa mereka saudara kita masih ada tulisannya Indonesia. Cuman kita nggak boleh lengah.
bahwa dirunut tetap mereka gen yang membahayakan. Walaupun toh teriak Bahar sekarang buan Habib karena pindah Sayyid, tetap waspada. Justru goblok kelihatan, betul nggak? kelihatan. Nggak dibunuh pribumi itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Nggak diusir itu sudah alhamdulillah. Jangan lengah juga para muhibbin. Ayo kita doakan bersama. Muhibbin saudara kita tidak salah karena sudah termakan doktrin. Berat memang. Doakan setiap hari para muhibbin sadar. Harus waspada. Ingat di era beliau Mbah Hasyim Asy'ari, beliau RI kita, Presiden RI pertama kali Soekarno. Itu kan tentara disekolahkan ke Jepang, betul enggak? Setelah pandai balik arah lawan, betul enggak? Loh, sama tuh Kumar yang di Aceh. Orang Aceh nggak punya senjata, dia siap bergabung bersama Belanda demi orang Aceh biar dapat senjata. Para muhibbin ingat itu sejarah. Sekarang kamu ikut habaib hati-hati, balik arah, karena tahu kita bahwa dia adalah musuh, bukan saudara kita, betul? Sekali lagi saudaraku yang sudah termakan doktrin, bersyukur kalian, intelnya Nusantara. Kalau dapat hidayah, betul nggak? Jadi para muhibbin mohon maaf, saya bangga kalian menjadi muhibbin berubah menjadi intelnya Nusantara. Jelas bahwa habaib Pak Alawi Yahudi musuh Nusantara, betul? Nah ini namanya sedia payung sebelum hujan. Karakter, memang karakter. Allah ngasih musuh tapi Allah ngasih ilmu itu. Jadi Imam Muji biasa-biasa, namanya orang nelayan. Kalau dulu daerah Ibrahim kan kabilah Jurhum, Gus. Jadi deretan yang dihancurkan Ibrahim berhala itu kabilah Jurhum. Masih ada sisa diampuni oleh Nabi Ibrahim. Silakan berdomisili di Makkah, meramut Baitullah. Di masa Ismail kawin yang pertama nggak dapat keturunan, akhirnya kawin sama kabilah Jurhum. Di situ mengalami kelemahan, kurang syiarnya dakwahnya Baitullah gara-gara buletnya ruwetnya kabilah Jurhum. Kayak sekarang Gus, PBNU pemerintahan bulet, betul nggak? Sudah terlilit, sudah banyak termakan kena virus, mereka habaib repot. Makanya kata Soekarno, saya ini dulu mudah usir musuh karena jelas musuhnya adalah penjajah. Kalian akan sulit karena musuh kalian saudara-saudara kita sendiri, betul? Yang gila dengan budaya luar. Keliru kita kalau tergila-gila para habaib dengan dasar gila Islam. Bukan, itu adat Arab, itu toh 3,4%. No, keliru. Kelihatan postur tubuhnya yang kayak Arab-Araban, kita sudah tergiur, tertarik. Naudzubillah min dzalik. Kelihatan sholawatannya bagus, sudah tertarik. Hati-hati, musuh bahaya. Kita harus selalu waspada. Setelah Jurhum di era Ismail dipulangkan ke Yaman. Oke, kata orang Jurhum, saya siap dipulangkan ke Yaman, ke Hadramaut. Tapi hasil Baitullah, bahkan air Zam-Zam itu sempat ditutup. Oke, saya dipulangkan.
tapi saya tutup dulu. Satu saat saya yang punya kunci, betul nggak? Lu akan kembali. Jadi nggak pernah berhenti. Di era Nabi Muhammad Rasul kita, Abroah datang kembali, Yaman lagi, betul nggak? Lu kisru terus, angel wis, lu, angel. Yaman lagi, nggak ada lain, Yaman. Makanya waktu di Madinah pernah disampaikan itu hadis oleh guru IJ Guru Sekumbul. Loh, Rasulullah begini, ya alal Yaman, udu ila Yamanikum. Balik kamu ke Yaman. Gitu. Balik ke Yaman kamu. Karena kamu di sini pendatang mencari ilmu. Sudah pulang sebarkan ke Yaman, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tujuannya untuk menguasai, untuk menjadi imam, bayang nggak bisa. No, itu bahaya. Sampai Rasulullah menyatakan dengan firman Allah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadu aizzata ahliya. Sebab tipe-tipe Yaman nggak bisa, ken raja, maksudnya ken orang-orang yang sombong, sedikit merendah nggak bisa. Kepinginnya mengacak-acak, merusak tatanan yang sudah ada. Di Madinah rusak Madinah, di Makkah rusak Makkah, di Indonesia mau ngacak-ngacak Indonesia. No, itu jiwa raja-raja masih terbawa. Muhammad raja, bukannya nggak raja, tapi nggak mau menambahkan rajanya. Betul nggak? Oh, ingat. Hati innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadu. Kunci orang-orang sok raja, kesombongan yang berkedok bersarang di dada nggak bisa hilang, bahaya. Di mana tempat pasti bikin kisruh. Nggak percaya? Makanya yang dibawa Belanda ke sini ya orang-orang yang sombong untuk melawan orang-orang Nusantara. Setelah Belanda menghadapi gerakannya Pangeran Diponegoro, ngambil orang Yaman lagi. Loh, dengan hilah, dengan rekayasa Habib cucu Nabi untuk melawan jalur As-Sayyid dan As-Syarif yang ada di Wali Songo. Itu buktinya. Ayo kita amati pelan-pelan. Utsman bin Yahya ini Habib, betul nggak? Ini hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke, boleh kamu mengaku cucu Nabi. Ibarat bicara tuh begitu. Ini kita amati. Kalau logika, sama-sama dzurriyyah Muhammad, sama-sama cucu Muhammad, nggak akan perang sama Sayyid dan Asyarif, betul nggak? Hebat di ahli kitab, ahli hisab. Masalah kiblat oke. Di Jakarta mana Gus ya? Masjid mana Gus? Pekojan. No. Ini padahal Syekh Nawawi waktu masih 15 tahun. Bib, ada apa? Wih, Nawawi masih kecil ya. Kiblat masjid antum ghalat ya Bib. Salah. Masa saya ini mufti kok. Tukang memberi fatwa katanya kata Belanda. Gak percaya. Masa wih Nawawi kiblat masjid saya salah. Ditarik langsung. Tarik Bib, sini Bib. Lihat ini. Oh. Langsung kelihatan Ka'bah di tangan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani masih umur 15 tahun. Ayo kita cek. Padahal ini punya karangan kitab ahli hisab,
ahli hadis, ahli Quran, betul? Ini bedanya ulama Nusantara dengan Habib yang mengaku-ngaku memang rekayasa Belanda. Nusantara tidak bisa dibodoh-bodohin. Karena Utsman bin Yahya dengan mata keduanya melihat Ka'bah, dengan beliau Syekh Nawawi nyungkem tangan. Jangan Bib, wong kamu Habib tidak nabi kok. Loh, betul nggak? Syekh Nawawi jelas Sayyid Dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa ini? Jelas Habib adalah rekayasa Belanda untuk menghancurkan ulama Nusantara. Nah, ini mungkin harus dengar. Setiap hari kita sampaikan biar melek para muhibin bahwa kau mencintai habaib keliru. Betul enggak? Keliru. Kalau sampai memusuhi sama pribumi ulama kiai para masyayikh, naudzubillah min dzalik, namanya muhibin saudara kita enggak sadar. Nah, itu tahu Syekh Nawawi musuhnya Utsman bin Yahya. Nah, ini berlanjut terus. Ini karakter-karakter raja, karakter-karakter orang yang sombong masih terus selalu mengacak-acak tatanan yang ada di Nusantara. Diteruskan oleh cucunya Lutfi bin Yahya. Pantangan saya manggil Habib, manggil Pak Pantangan, selama etika belum klarifikasi dari Sabang sampai Merauke. Betul nggak? Lebih baik jujur Najwa Shihab yang cantik. Betul nggak? Lo asembro, tepuk tangan buat Najwa Shihab. Itu jujur. Itu Yahudi tapi number one karena beretika dengan etika Pancasila. Ya ini pas pesannya beliau Syekh Wahab Hasbu. Kabaib jangan dikasih kursi, jangan dikasih posisi, bahaya. Mengacak-acak tatanan negara. PBNU lengah. Ya ini kadang saudara kita yang berpolitik kelewatan politiknya. Betul nggak? Apa? Oh sembrono, jejak digital bro. Nah ini menjelaskan ya ahlal Yaman, Yamanakum. Hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang nang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu ingin menuntut ilmu, budak alim disuruh balik ke masing-masing negara untuk menyebarkan agama. Paham? Nah kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita yang pendatang menjadi makmum. Jangan si pendatang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Cukup ya, loh, nggak bisa. Kalau Yaman datang untuk menjadi imam di Madinah itu tidak bisa. Ini bukti kalau ulama Nusantara estafet baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngacak-ngacak lagi orang Yaman, betul? Di era Soekarno beliau Hasbullah mau dideportasi, dikembalikan ke Yaman. Maka beliau Hasbullah dengan bijaksana pesan wasiat kepada anak bangsa, Yahudi Yaman,
habaib yang kata rekayasa Belanda cucu Nabi, jangan dikasih kursi kedudukan, posisi jangan dikasih, cukup sebagai teman. Artinya kalau mau sadar dengan etika Nusantara, etika Pancasila, itu aja cukup jadi teman. Hati ya, hati. Ada satu yang hebat, kita ingat nggak di riba? Di riba ini sering dulu dikatakan bid'ah, betul nggak? Orang kita asik bersolawatan, datang ulah mereka, simtuturor dimasukkan, betul nggak? Ini pelan-pelan melibas di riba. Ternyata di sana tercatat Ka'ab al-Ahbar. Ini khas orang-orang Yaman yang tidak jujur. Taurat ibad karena kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam. Tapi ahli kitabnya belum tentu kayak di Yaman. Ka'ab bin Ahbar belajar sama bapaknya sendiri Taurat katam, betul nggak? Hanya satu lemper, satu halaman yang tidak diajarkan. Ternyata Taurat menyatakan nanti ada di akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di era Nabi kita belum mengakui. Ketemu putranya di era Khalifah Umar Al-Faruq. Hati-hati kamu. Di hadapan Umar bin Faruq nggak ada kata semu. A harus A, B harus B, betul nggak? Pedang yang bicara. Loh, Ka'ab bin Ahbar datang ke Makkah, fa aslama, masuk Islam di bawah pimpinan Umar Al-Faruq. Ini orang Yaman yang hebat, yang jujur, betul nggak? Orang Yaman malu kalau baca riba, ternyata orang Yaman ada yang jujur, betul nggak? Tidak seperti Pak Alawi sekarang, ngaku-ngaku cucu Nabi, kejujuran tidak mau, gengsi, betul nggak? Ajar ku aing, Rasulullah Muhammad. Loh gitu. Loh, digital lo bagus-bagus Pak. Bahwa perjuangan habaib adalah yang menghasilkan kemerdekaan 45. Oh, iya. Kemerdekaan 45 adalah hasil perjuangan habaib. Saudara kita kan bagus Gus, ditampilkan foto Soeharto. Azu, betul nggak? Loh, nggak dipisui kalau Soeharto, hebat kamu. Habaib yang masih ngaku berkuar bahwa kemerdekaan 45 hasil karya habaib, tak tangek meneh. Bangun Soeharto, bangun. Pisui, betul nggak? Siapa yang membuat habis PKI? DNA edit siapa? Anak bangsa tidak boleh lupa. Musa Al-Munawwar tetap marga habaib Alawi Yaman, betul? Tetap mau mengacak-acak, kepinginnya menjajah, kepinginnya menguasai Indonesia, kepingin menghancurkan Pancasila, betul? Muhyiddin saudaraku, bangkit. Mudah-mudahan kau jadi intelnya Indonesia, bukan menjadi Muhyiddin habaib, goblok, keliru, betul nggak? Balik arah. Habaib tidak harus kau cintai, tapi yang harus kau didik biar bisa mencintai tanah air. Bayang siapa SSD? Gitu. Ini kita setiap hari. Yang penting sudah dapat poin-poin, betul nggak? Habib Bahar berubah menjadi Sayyid Bahar, walaupun lucu, betul nggak? Habib Hanif mantu Rizik sudah bersolawat ya Rabbi bil aulia, lu ngakoni Wali Songo. Kalau kemarin siapa yang mau menutup Wali Songo? Jangankan Wali Songo, Syekh Junaid Al-Betawi ini mau dihapus. Yang dimunculkan di Jakarta adalah siapa? Utsman bin Yahya dan Habib Ali Al-Kuitang, betul nggak?
Nusantara tidak picek, Nusantara melek. Taklim pertama di Majelis Betawi hasil karya Syekh Junaid Al-Betawi, betul? Gurunya Syekh Nawawi Masyaallah Muhammad. Hati-hati, selama tidak sadar pokoknya Robitoh Alawiyah harus tutup. Mahasiswa Pak Alawi, Universitas Pak Alawi harus tutup. Seluruh majelis kabaib harus tutup. Membahayakan di tubuh NKRI. Langkah-langkahnya sudah jelas. Dari mulai Utsman bin Yahya sampai gerakan PKI, sampai ngebom Borobudur, sampai saudara kita yang terdoktrin berani ngebom Bali, betul nggak? Lu ini mereka semuanya nggak aneh sepertinya Qabilah Jurhum, nggak aneh seperti Abroha, nggak aneh seperti zaman Rasul mau diusir, dideportasi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus bergulir. Ini anak bangsa harus waspada, bahaya. Makanya pesennya beliau Soekarno itu hebat pokoknya. Imperialisme di atas dunia harus dihapus. Kau macam-macam menjadikan pribumi, menjadikan rakyat untuk menjadi hamba gaib. Awas, Sabang sampai Merauke jangan kau injak, karena sudah merdeka. Dimulai 45 dididik untuk menjadi Abdullah, hambanya Allah sesuai dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Datang mau menjadikan Abdul Khabaib, musyrik itu, betul nggak? Gitu dididik sama pribumi musyrik, dikit-dikit kufur, dikit beta. Dianya mereka maha kufur, maha syirik, maha beta, betul? Bongkar. Bahaya itu. Tuh, tes DNA dia itu berbelit-belit, betul nggak? Tes DNA nggak mau. Itu Habib Hanif katanya haram tes DNA. Sembrono. Inna min a'zamil firo, deretan pendusta yang paling besar gak ada lain membelokkan nasab. Bukan cucu Nabi, ngaku cucu Nabi, berarti menginjak, meremehkan Nabi, meremehkan zuriyah keluarga Nabi, betul? Meremehkan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Wali Songo, marah zuriyatim, jamaah dan santri Wali Songo dimanapun berada, nggak rela, betul nggak? Saudara kita yang korupsi kita agak besar, nggak ada apa-apanya. Saudara kita yang mencuri, nggak ada apa-apanya dibandingkan rajanya pendusta, yaitu mengaku-ngaku cucunya Nabi. Pemerintah harus melek, ulama harus melek bersama rakyat. Bahaya. Yang pas Indonesia di ujung tombak kehancuran. Gitu. Inna minna dzamil vira ayata ya rajul ila ghairi abi wa ya'lam. Terus Gus, ini enggak masuk akal lagi. Kalau menjustis, menghukumi rokok Gus, lewat mimpi didatangi Rasulullah nggak masuk di acara Maulid Nabi karena dalamnya adalah orang-orang penyedot rokok. Hati-hati kamu. Kalau dasar mimpi kau jadikan hukum, berarti nggak tahu fikih kamu, betul nggak? Habaib 7 di Bali, dasar mimpi. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, tak ajari mimpi, ayo, betul nggak? Pada malam hari ini semuanya kita mimpi.
ketemu para habaib dan Pak Alawi, bahwa Pak Alawi punya utang triliunan sama Nusantara, betul? Ayo kita tagih, betul? Ayo, kalau kamu masih menghidupkan dasar mimpi, saya bikin Indonesia untuk mimpi, betul nggak? Bahwa mimpi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak Alawi punya utang 700 triliun. Ayo datang rame-rame, betul nggak? Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Ada apa? Nagih utang, betul nggak? Kok bisa? Tadi malam saya mimpi, betul nggak? Kalian hutang sama saya 700 triliun. Sekarang saya tagih, betul nggak? Masyaallah Muhammad. Hati-hati sama ulama Nusantara. Oke kamu pakai dasar hukum mimpi. Terus lagi pemerintah lagi ngajari, betul nggak? Pemerintah kamu tidur apa biar mimpi dulu. Nanti kamu ketemu Pak Alawi, Pak Alawi hutang sama kamu berapa Pak? 3.000 triliun. Pemerintah rame-rame datangi Pak Alawi, tagih hutangnya biar gila ya gila, betul nggak? Loh Pak pemerintah kok nagih saya? Iya karena tadi salah mimpi, betul nggak? Kapok. Makanya mimpi tidak boleh dibuat dasar hukum, maksudnya untuk ke sana. Nah ini namanya orang kita dibodohin tapi mandok-mandok naudzubillah min dzalik. Loh ini Muhyiddin kok bisa betah? Lucu kan? Makanya kita doakan mudah-mudahan Muhyiddin dibalik dikasih hidayah oleh Allah jadi intelnya Nusantara, betul nggak? Untuk nempeleng para habaib yang gak sadar. Saya ini pribumi, jangan kau abusin Beb, betul nggak? Harus gitu. Tarik dulu, kamu utang banyak Beb lewat mimpi. Ya gitulah, gitu guys ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting pelan-pelan mereka sadar, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan, tetap Indonesia rukun. Satu catatan, jangan ngerasanin, jangan ngomongin unik ya, jangan ngomongin Abah Ufron, paham? Indonesia ini gak layak kau nasihati, gak layak. Gak siapapun Umaro, gak layak untuk kamu pimpin, gak layak kamu doktrin. Berarti kamu mengajari orang Nusantara seperti ngajari renang ikan, betul? Lucu nggak? Tempeleng sih ya. Ngajari ikan renang, kurang ajar nggak? Belajar kamu belajar di Nusantara. Karena ini estafet Madinah, betul nggak? Mercusuar dunia. Ikan teri, ikan udang. Siapa yang gasak membinasakan NKRI? Tendang, betul nggak? Nelayan. Itu bahaya dia masalahnya. Kalau nggak sadar bahaya. Cuman ada satu sisi contoh bagus. Kemarin Umi Ning Laila sama Roma Irama ini ya. Ini ada hikmah yang bagus ya. Umi Ning Laila ini membawa sholawat wali songo. Sebenarnya dibalik hikmah kejadian ini, Roma Irama ini ada bau kena virus habaib. Tapi Roma Irama alhamdulillah. Artinya apa? Saya sampaikan seluruh para artis yang sudah kena virus habaib, tolong kembali sadar kayak sadarnya Haji Roma Irama, betul? Itu maksud saya. Berarti masih senada seia dengan jalur wali songo. Kalau Roma Irama sampai tidak memberi maaf sama Mining Laila, berarti musuhan dengan wali songo, musuhan dengan Abah Nur Ikhya, betul nggak? Oh sembron, tepuk tangan. Ini maksudnya kota Bandung kota artis Gus,
Kita doakan para artis yang sudah kena virus para habaib sadar. Habaib Alawi Yahudi tetap musuh kita. Tetap dalam firman Allah alaihim laknatullah, selama tidak mau tobat. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.